Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang ilmu yang membahas tentang pentingnya memahami sejarah dalam desain komunikasi visual. Pada era modern ini, masyarakat memiliki kemudahan dalam berkomunikasi, baik berawal dari telepon genggam atau SMS, chatting, atau share melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter. Bahkan sekarang sudah banyak mobile application yang memudahkan orang berkomunikasi dan bercerita. Dengan demikian, tindak berkomunikasi pun sudah tidak terbatas, baik menggunakan tulisan atau lisan. Namun sejatinya kita dapat bebas berekspresi melalui gambar, emoticon, atau foto pada mobile application. Pernahkah sejenak kalian membayangkan bagaimana cara berkomunikasi pada zaman dahulu? Untuk berkomunikasi dari satu belah pihak kepada yang lain tentunya akan menjadi sebuah kesulitan tersendiri. Pada setiap zaman, manusia mempunyai model komunikasi yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Untuk mengenal dan mempelajari perkembangan sejarah komunikasi, kita perlu mengetahui perkembangan komunikasi pada manusia pada saat itu. Batas antara zaman prasejarah dengan zaman sejarah adalah masa di mana mulai munculnya bentuk tulisan. Hal tersebut menimbulkan pengertian bahwa prasejarah adalah zaman sebelum ditemukannya tulisan, sedangkan sejarah adalah zaman setelah adanya tulisan. Apabila pada masa prasejarah manusia belum mengenal tulisan, bagaimanakah cara manusia berkomunikasi? Zaman prasejarah. Pada masa prasejarah, komunikasi manusia masih bersifat natural dan manual. Natural berarti untuk kelangsungan hidupnya manusia sepenuhnya masih mengandalkan alam semesta. Sedangkan manual berarti manusia masih mengandalkan kekuatan tubuh hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang berasal dari alam untuk menghasilkan sesuatu. Salah satu contoh apabila terjadi bahaya dalam lingkungan sekitar, hal termudah yang dapat mereka lakukan pada saat itu adalah hanya dengan berteriak. Teriakan itu dilakukan secara bersambung dari satu manusia dan diteruskan oleh manusia lain yang berada dan mendengar teriakan tersebut. Cara-cara berteriak merupakan awal mula lahirnya sejarah komunikasi dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, komunikasi merupakan suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, masyarakat yang menciptakan dan menggunakan informasi tersebut terhubung dengan orang-orang lain dan lingkungannya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Selain menggunakan teriakan untuk berkomunikasi dengan manusia yang lain, masyarakat prasejarah menggunakan simbol-simbol, gambar, gerakan tubuh, isyarat, dan cara manual lainnya. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan, misalnya dengan cara menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi dengan bahasa nonverbal. Salah satu contoh bentuk ilustrasi pada zaman prasejarah, semua bentuk gambar bersifat natural, manual, dan serupa dengan bentuk yang sebenarnya. Zaman sejarah. Pada zaman sejarah, masyarakat membuat gambar atau simbol dengan menggunakan warna alami yang diambil dari alam. Tanda, gambar, atau simbol-simbol yang merupakan wujud komunikasi tersebut banyak ditemukan pada gua-gua di seluruh dunia. Contohnya seperti di negara-negara berikut. Yang pertama, Cina.
Perkembangan komunikasi juga sangat berpengaruh di negara Cina pada masa lampau. Komunikasi di Cina semakin maju setelah ditemukan kertas oleh Cai Lun pada tahun 105 Masehi. Penyebaran bentuk komunikasi di negara Cina sangat berbeda dengan negara Yunani dan Romawi yang bersifat politis. Di negara Cina lebih menekankan penyebaran dalam bentuk ajaran agama dan keyakinan. Ajaran yang berkembang salah satunya adalah Konfusianisme. Konghucu merupakan bagian dari ajaran Konfusianisme yang telah berusia 2000 tahun. Pada masa dinasti Han, tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, Konfusianisme mulai mencapai masa kejayaannya. Bukti kejayaan tersebut adalah didirikannya bangunan Imperial University yang meninggalkan kitab-kitab ajaran seperti kitab Xinjing, kumpulan lagu, Sucing, dokumen-dokumen, I Ching, buku ahli ramalan, Cuncui, peristiwa penting, dan Ili, upacara-upacara. Konfusianisme ini berlangsung cukup lama sampai pada masa jatuhnya dinasti Qing tahun 1644 sampai 1911. Banyak sekali buku catatan yang dihanguskan pada masa itu. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa proses perkembangan komunikasi seiring dengan penyebaran ajaran-ajaran Konfusianisme di Cina ketika dinasti berganti dinasti Qin tahun 2015 sebelum Masehi sampai 206 sebelum Masehi. Kaisar Qin Shi Huang melarang ajaran Konfusianisme. Ini adalah Konfusius, merupakan tokoh pendiri Konfusianisme atau Konghucu. Salah satu contoh halaman pada kitab Cunciu yang menceritakan mengenai peristiwa penting. Lanjutnya kita lanjut di Mesir. Mesir menciptakan tulisan secara formal yang disebut hieroglif, yang gabungan antara logograf dan alfabet pertama kali. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hieroglif berarti tulisan dan abjad Mesir kuno yang terdiri atas 700 gambar dan lambang dalam bentuk manusia, hewan, atau benda. Lambang tulisan menyerupai gambar paku yang bersifat rahasia atau teka-teki yang sukar dibaca atau dipahami maknanya. Namun selama kurang lebih 3000 tahun masyarakat Mesir menggunakan hieroglif untuk sastra keagamaan pada bebatuan, papirus, dan kayu. Penciptaan kertas menggunakan bahan dasar pohon papirus telah mempermudah dalam penyimpanan sejarah atau tulisan, sehingga hal tersebut dapat meninggalkan ketergantungan masyarakat Mesir menggunakan bebatuan sebagai media menulis. Lanjutnya Yunani yang nomor 3. Alfabet Yunani merupakan huruf yang digunakan oleh bangsa Yunani semenjak akhir abad ke-9 sebelum Masehi atau awal abad ke-8 sebelum Masehi. Alfabet Yunani terdiri dari 26 huruf. Pada mulanya yang diciptakan 21 huruf saja, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X. Kemudian berkembang dengan penambahan huruf Z dan Z. Sedangkan pada abad pertengahan terdapat penambahan huruf J, U, dan W. Huruf ini digunakan untuk menuliskan sejarah bagi generasi yang akan datang. Namun demikian, penggunaan alfabet tersebut hanya dikenal oleh para pelajar, sehingga pada kenyataannya penggunaan alfabet masih dipadukan dengan gambar-gambar sederhana. Nah, seperti ini gambarnya. Salah satu bukti perkembangan komunikasi dalam bentuk abjad Yunani. Gambar di samping merupakan salah satu bukti perkembangan komunikasi dalam bentuk abjad Yunani. Dengan banyaknya kesulitan komunikasi pada zaman prasejarah, sering terjadi kesalahan dalam penyampaian pesan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Berdasarkan hal tersebut, bangsa Yunani kemudian mulai mengadopsi 5 konsonan dari tabel di atas dalam kehidupan sehari-hari seperti alfa, epsilon, iota, omikron, upsilon menjadi huruf A, E, I, O, U pada alfabet Latin zaman sekarang, atau dinamakan huruf vokal.
tulisannya. Selanjutnya kita menuju ke Indonesia. Lukisan telapak tangan ditemukan pada dinding Taman Prasejarah Liang-Liang yang terletak di Kecamatan Batimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di daerah tersebut terdapat ratusan gua bersejarah yang tersebar di perbukitan Cadas, Kars, Maros, Pangkep. Gambar telapak tangan diperkirakan sebagai cap telapak tangan milik salah satu anggota suku tersebut yang telah mengikuti ritual potong jari, di mana ritual tersebut diperkirakan sebagai tanda berduka atas kematian orang terdekat mereka. Ilustrasi itu ditemukan oleh Mr. Van Heekeren dan Miss Eren Palm dari Belanda. Mereka menemukan gambar-gambar pada dinding gua rock painting di gua Petai dan Petakere, dua gua di Liang-Liang pada tahun 1950. Usia lukisan-lukisan purba di Liang-Liang diperkirakan 5.000 tahun. Beberapa arkeolog bahkan berpendapat bahwa beberapa di antara gua tersebut telah didiami sejak 8.000 sampai 3.000 sebelum Masehi. Beberapa bentuk ilustrasi yang ditemukan pada dinding Taman Prasejarah Liang-Liang. Abad pertengahan. Pada abad pertengahan, penulisan dalam bentuk cetak terus dikembangkan, namun kiranya masih terbatas. Hanya kalangan tertentu saja yang boleh mendapatkan pendidikan dan pelajaran, seperti para bangsawan, orang kaya, dan dewan gereja. Penyebaran bentuk tulisan di kalangan masyarakat umum menggunakan media poster yang ditempelkan pada dinding-dinding. Sedangkan untuk menceritakan sejarah Alkitab pada zaman tersebut banyak dibuatkan ilustrasi pada dinding atau atap gereja, dengan tujuan agar masyarakat dapat membaca cerita mengenai kitab suci. Abad ke-15 sering terjadi kesalahan ketika masyarakat melakukan penyalinan tulisan dengan tangan. Selain itu, penyalinannya membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, seorang tokoh berkebangsaan Jerman bernama Johannes Genfleisch zur Gutenberg menciptakan teknologi percetakan logam huruf untuk pertama kalinya dengan berbasis tinta minyak. Tradisi menamainya sebagai pencipta movable type. Semenjak itulah desain komunikasi visual mulai dibutuhkan, sehingga membuat penampakan visual lebih atraktif dan persuasif. Pada tahun 1455 di Mainz, Jerman, untuk pertama kalinya hasil cetakan yang dibuat adalah 42 baris kalimat yang diambil dari Bible menggunakan jenis huruf tekstura black letter Hillwheel. Gutenberg Braille jenis huruf tekstura black letter berasal dari Gutenberg Bible. Nah, dulu tulisannya masih seperti ini contohnya. Karakteristik huruf black letter cenderung berat, gelap, dan agak sulit dibaca. Namun pada zaman pertengahan huruf ini sangatlah umum digunakan. Kemudian huruf black letter berkembang menjadi humanis. Huruf humanis muncul sekitar tahun 1460 sampai 1470, di mana bentuk-bentuk hurufnya lebih ringan dan terbuka. Beberapa contoh humanis itu seperti Jenson, Generlei, Gentaur, Stempel, Verona, Lutetia, Cersilintoi. Nah, bentuk tulisan huruf humanis seperti ini ya hampir sama seperti huruf abjad seperti biasanya.